Oke semuanya, kembali lagi di Forda Hanif dan kali ini kita mau bahas sebuah motor. Ini adalah motor namanya Yamaha Nuvo SX. Tidak dijual di Indonesia tapi di Thailand, di Vietnam motor ini cukup ada nama lah, cukup heboh di pasarannya. Nah, motor ini pertama kali keluar yang model ini, yang model facelift ini sekitar tahun 2013 waktu itu bersamaan dengan Yamaha Xeon. Dulu Xeon 125 itu bentuknya kurang lebih kayak gini ya, lampunya dua, sempat masuk ke Indonesia dengan nama Yamaha Xeon. Jadi kalau di Indonesia namanya Yamaha Xeon, di Thailand, Vietnam namanya Mio RC. Nah, terus ini adalah motor termewah Yamaha waktu itu untuk kategori Matic kecil, ya kan? Sebelum ada NMAX 1550 cc. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas Yamaha Nuvo SC. Jadi sayang sekali motor ini nggak masuk di Indonesia, dan kalau kita lihat desainnya itu memang beda dibandingkan dengan motor-motor Matic kebanyakan. Mungkin kelasnya bisa dibilang kayak Honda Vario 150 cc. Nah, kita dari depannya, entah kenapa ini motor lampu depannya itu unik seperti Suzuki Arashi, itu nggak sih? Tahu nggak? Nah, kalau tahu bisa komen di bawah. Ya, itu motor kayaknya gue cuma pernah ngeliat waktu gue SMA doang, habis itu hilang motornya, nggak pernah kelihatan lagi. Nah, di sini untuk menunjukkan kemewahannya, pertama, dia punya lampu sudah pakai proyektor, tapi belum LED, belum B-beam. Jadi dia proyektornya itu masih berwarna kuning. Nah, terus kalau kalian pikir di sini adalah lampu sein, bukannya adalah lampu senja. Lampu seinnya ada di kanan kiri seperti ini. Jadi memang kalau secara desain ini terlihat niat dan sangat tajam. Iya, bagian sininya tajam, sini tajam lagi, bahkan sampai sininya nih. Entah kenapa kalau kita lihat lebih dekat kayak tempelan ya, ini kayak di add-on warna kuningnya di sini, terus di sini juga kayak add-on ada sirip-siripnya di sini. Ya pokoknya desainnya itu kalau kalian lihat langsung itu lebih complicated dari yang kalian bayangkan. Kalau dari video, dari foto mungkin nggak seberapa, tapi pas kita lihat langsung ini sirip-siripnya segala macam, kayaknya tuh kayak apa ya? Dia udah memikirkan aerodinamikanya, wus gitu kan. Padahal cuma 135 cc. Karena memang pada zaman dulu gitu ya, motor 150 cc di kelas Matic, di kelas motor bebek itu masih jarang. Biasanya paling tinggi itu 135 seperti Yamaha Jupiter MX yang 135 cc. Nah, ini 135 cc juga. Jadi di atasnya Xeon yang 125 dan di atasnya Mio juga yang 110 pada zamannya ya. Sekarang udah 125 cc. Dan kalau kita lihat ke bagian sininya, di sebelah kiri dan kanannya ada tempat buat menyimpan barang. Untuk sebelah kiri itu gede, bisa masukin botol minum, tapi di sini nggak ada USB charging atau semacamnya. Dan kalau kita duduk di sini, ya, motor ini rasanya tidak sebesar itu, masih lebih besar NMAX kemana-mana gitu. Dan bagian sayap depannya ini, entah kenapa dia bagian sininya tuh kayak mengundang biar kaki kita nempel, padahal ini bukan tempat kaki, tapi kayak mengundang banget gitu. Ini kenapa dia lurus doang ya, sama dikasih beginian gitu. Iya, tapi nggak bisa buat kaki sebenarnya. Sama dia tidak seperti motor bebek yang kebanyakan, di mana dia punya deck bawah ini, dia masih ada tunnel di sini, masih ada gundukan. Jadi kalau kita mau bawa galon gitu ya, misalkan kalian punya motor terus buat antar jemput galon gitu ya, itu nggak bisa di sini. Harus pakai di sebelah kanan kiri. Sebenarnya ini adalah motor varian facelift. Jadi sebelum ada Nuvo SX ini, dia ada namanya Nuvo Elegance. Nuvo Elegance itu 135 cc, bentuk depannya seperti ini kurang lebih, masih mirip-mirip kayak Nuvo yang generasi sebelumnya lagi, tapi bentuk belakangnya sama persis. Cuma yang varian SX ini lebih rame ya, stripingnya lebih berani, warnanya abu-abu kuning, terus di sini ada checker flagnya, dan di sini ya, ini tuh bodinya 2 layer, ada yang di atas sama yang di bawah sini. Ini kesannya buat aerodinamika ya, jadi kalau misalkan dia lagi jalan, ini bisa membantu downforce. Terus ke bagian belakangnya ini ada lampu belakang yang sudah LED sepertinya, karena alurnya dibikin seperti LED ya. Karena biasanya kalau lampunya masih bohlam, itu dalamnya kalau dia warna merah itu suka ada merah-merahnya, ini nggak ada. Nah, terus di sini ada tulisan RC dari emblem ya, karena ini adalah yang RC Edition. Terus di sini ada baut-baut yang expose 1, 2, 3, 4. Memang Yamaha itu kebiasaannya itu berbeda sama Honda. Kalau Honda, baut itu diusahakan tidak kelihatan. Tapi kalau Yamaha itu malah sengaja ditampilin.
Nah, motor ini juga itu part-partnya tuh jadi inceran orang-orang yang suka modifikasi Nuvo atau motor sejenisnya, kayak misalkan peleknya, batok depannya, dan lain-lainnya itu suka dipakai ada pesawat lewat. Ya beginilah, karena kantor kita itu dilewatin sama jalurnya Halim ya, Halim 9 bulan kalau kata Cing Abdel. Partnya banyak diincar sama anak-anak motor, kayak peleknya, karena gue juga ngeliat peleknya sih unik sih, bentuknya lucu. Ini juga warnanya tuh katanya warna aslinya seperti ini, dan untuk bagian belakangnya dia tuh punya arm sebelah kanan ada pegangannya, dan dia punya 2 buah shock breaker. Jadi bukan di sebelah kiri doang atau kanan doang. Nah, ini kebetulan pakai ban Maxxis. Ini sepertinya sudah nggak standar. Bannya ukurannya 80, 90, 16. Ini kayak ban depan ya. Kayak ban depan ditaruh di belakang. Jadinya kelihatannya cungkring banget. Nah, terus kalau boncengan gimana? Ini footstepnya di sini kita buka ya. Nah, karena ini adalah motor yang pada zamannya itu yang versi yang mahalnya ya, dibandingkan dengan motor matic kayak misalkan Mio atau Xeon, ini so far duduknya yang paling enak, empuk, dan di joknya ini dia ada jahitan berwarna kuning seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagasinya seperti apa. Ini pasti buka, ini salah satu motor yang paling rapih yang pernah gue lihat. Kenapa? Karena untuk tutupan bagasinya itu dikasih cover lagi seperti ini. Tuh, ini bisa buat masukin helm, mungkin yang full face kecil atau half face, habis itu ditutup pakai cover kayak gini, rapi banget loh. Cuma di bagian sininya ada sedikit coakan, karena di sini biasanya dipakai tempat buat naruh toolkit, tapi toolkitnya udah nggak ada. Di sini masih ada bahasa Vietnam nih ya, Cidung Putung Cin Cing Yamaha. Gue nggak ngerti ya. Kalau kalian lihat, ini di bagian pinggir-pinggirnya sini ya, ini karetnya, bagian buat bensinnya juga, karet segala macamnya itu rapi sekali. Motor zaman sekarang jarang yang serapih ini. Ya mungkin emang motor ini adalah motor matic di bawah 150 cc yang paling mewah zaman dulu, jadi emang build quality-nya, desainnya itu dibikin sedemikian rupa gitu, karena rapi sih. Terus sampai di bagian kursinya aja ya, ini di batok joknya ini dikasih ada lubang bulat, dia tuh sengaja biar kalau misalkan pas ditutup gitu ya, dia tuh masih bisa naik ke atas gitu. Kalau dia mau gampang aja gitu ya, ditaruh aja agak ke dalam sedikit, cuma jadinya kapasitas tangkinya lebih kecil. Tapi meskipun udah dibikin dia agak sedikit naik, sehingga dia harus ada konturnya di sini, dia nggak nyampe 5 liter, cuma 4,9 liter aja, nggak begitu besar. Kita lihat bagian speedometernya, karena gue cukup suka dengan speedometernya. Bentuknya keren pada zamannya ya. 2013 bentuk desainnya seperti ini. Ini kalau lagi malam itu warnanya tuh orange. Jadi kalau misalkan siang dia kelihatannya kayak monokrom biasa, pas malam itu kelihatan warnanya orange. Kenapa itu sana error 1 ya? Terus di sini ada fuel indicator. Terus ada berapa kilometer per liter. Nah, errornya hilang. Kita matiin, kita nyalain lagi, errornya hilang. Oh, errornya di bagian temperatur ya. Karena ini ECU-nya dia sudah gantian. Ini buat high beam di bagian sini ya. Terus ini lampu sen kiri dan kanannya di bagian sini. Sama untuk kecepatannya itu dibikin melingkar di bagian sini. Ya, mesinnya rasanya kayak Mio zaman dulu ya, masih kasar ya. Terus kalau kita turunin standar, dia nggak ada ini ya, side stand switch ya. Jadi kalau misalkan kita standar 1, dia nggak mati mesinnya. Getarannya agak lumayan sih. Agak lumayan getarannya. Sama kuncinya, dia kurang lebih seperti ini. Dan dia ada magnetic secure shutter key-nya. Jadi kalau misalkan kita parkir, biar lebih aman kita giniin. Nah, jadi ketutup. Kurang lebih kayak gitu. Desainnya sih jujur aja motor ini cukup complicated. Terus kita lihat ke bawahnya. Ini dia punya knalpot yang cukup panjang. Dan untuk pengereman belakangnya, sayang sekali dia belum dilengkapi dengan rem cakram. Jadi masih tromol, cakramnya cuma ada di depan. Dan kebetulan cakramnya ini udah gantian, jadi udah lebih besar. Dan juga kalau kita lihat spesifikasi mesinnya, bore and stroke-nya itu sama persis sama kayak punya Jupiter MX. Jadi bisa dibilang ini mesin dari tengah ke atasnya itu ya, silinder sama piston segala macamnya itu masih sama seperti Jupiter MX. Cuma bagian bawahnya karena dia pakai CVT Matic gitu, bawahnya beda. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan radiator dan dia sudah fuel injection. Makanya saya tulisan Nuvo FI, fuel injection. Terus gimana soal rasa berkendaranya? Kurang lebih sama kayak bawa Nuvo yang kita kenal, cuma lebih bertenaga aja. Kalau Nuvo yang lama kan cuma 110, tenaganya agak gimana gitu. Ini lebih kenceng, cuma getaran mesinnya masih berasa. Suaranya juga agak sedikit kasar, tapi it's okay lah karena motor lama. Tapi so far ini adalah motor yang nyaman, posisi duduknya enak, handlingnya enak, dan suspensinya juga cukup enak.
Ya, buat teman-teman yang pernah punya atau pernah nyobain Nuvo SX seperti ini, bisa komen di bawah. Ya, ini unitnya memang sangat langka. Jadi kalau misalkan kalian bisa punya motor ini, kalian sangat beruntung. Saya Reza Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!